Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya saya Imam Imam Dwi Dwi Prayogi. Prayogi. Saya di Saya sini di sini akan akan presentasi presentasi mata mata kuliah kuliah perekonomian perekonomian Indonesia. Indonesia. Izin Izin saya saya share share screen. screen. Saya Saya ulangi. ulangi. Perkenalkan, nama Perkenalkan, nama saya saya Dwi Imam Dwi Prayogi. Prayogi. Saya Saya akan akan mempresentasikan mempresentasikan mata mata kuliah kuliah perekonomian perekonomian Indonesia Indonesia untuk untuk memberi memenuhi nilai UTS. pertama-tama Pertama-tama, segala segala puji puji bagi bagi Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas atas rahmat rahmat dan dan karunia-Nya. karunia-Nya. Materi Materi presentasi presentasi ini ini dapat dapat terselesaikan terselesaikan dan dan tidak tidak melewati melewati batas batas pengumpulan. pengumpulan. Tidak lupa Tidak lupa pula pula selawat serta salam salam senantiasa senantiasa ditujukan ditujukan kepada kepada junjungan junjungan kita kita, Nabi Nabi besar, Nabi Muhammad Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam, yang yang menjadi menjadi suri suri tauladan yang tauladan yang baik baik bagi bagi umatnya, umatnya, membawa dan membawa dan menerangi menerangi hati umatnya, umatnya, serta serta menjadi menjadi cahaya cahaya dalam dalam segala segala perbuatan perbuatan mulia. mulia. Presentasi Presentasi ini ini berjudul berjudul Menghindari Menghindari Middle Middle Income Income Trap, Trap, disusun oleh disusun saya oleh saya sendiri dan sendiri dan beberapa beberapa referensi referensi video dan video dan materi materi yang yang di-share di-share dari dari Bapak Bapak untuk untuk bisa bisa memenuhi memenuhi nilai nilai UTS UTS pada pada mata mata kuliah kuliah perekonomian perekonomian Indonesia Indonesia yang yang diampu diampu oleh oleh Bapak Bapak Dr. Dr. Joko Joko Suharyanto, Suharyanto, SEMM SEMM CPOD. CPOD. Terima Terima kasih kasih saya saya ucapkan ucapkan kepada kepada beliau beliau atas atas bimbingan dan bimbingan dan materinya materinya sehingga sehingga presentasi presentasi ini ini dapat dapat selesai. selesai. Saya Saya menyadari menyadari bahwa bahwa makalah ini masih masih terdapat terdapat banyak banyak kekurangan, kekurangan, namun namun kekurangan itu kekurangan itu bukanlah bukanlah sebuah sebuah alasan untuk alasan untuk berhenti di berhenti tengah di tengah jalan. jalan. Oleh karena Oleh itu, karena itu, saya saya mengharapkan mengharapkan adanya adanya kritik dan kritik dan saran saran baik baik serta serta sifatnya yang sifatnya yang membangun membangun supaya saya supaya dapat saya dapat berkembang berkembang menjadi lebih menjadi baik lebih baik lagi. lagi. Selain itu, Selain saya itu, saya harap harap hal ini makalah ini dapat dapat membantu membantu dan dan memberikan memberikan manfaat bagi manfaat bagi siapapun yang siapapun yang membacanya. membacanya, Terlebih bagi terlebih bagi saya saya selaku selaku penulis penulis serta serta penyusun. penyusun. Pendahuluan, Pendahuluan, middle Middle income Income trap Trap adalah adalah kondisi kondisi saat saat sebuah sebuah negara negara telah telah mencapai mencapai pendapatan pendapatan menengah, menengah, tetapi tetapi gagal naik gagal naik kelas kelas menjadi menjadi negara negara maju. maju. Ini Ini seperti seperti seseorang seseorang yang yang sudah bekerja bekerja keras keras, keluar keluar dari dari kemiskinan, kemiskinan, tetapi tetapi kemudian kemudian terjebak terjebak dalam dalam rutinitas rutinitas dan dan tidak tidak bisa bisa berkembang berkembang lebih lebih jauh. jauh. Inilah Inilah yang yang harus harus dihindari dihindari di di Indonesia. Indonesia. Lalu Lalu bagaimana bagaimana caranya? caranya? Kita akan Kita akan bahas bahas dari dari tiga tiga aspek aspek kebijakan kebijakan penting, penting, yaitu yaitu kebijakan kebijakan fiskal, fiskal, moneter, dan moneter, dan utang luar utang luar negeri. negeri. Yang Yang pertama, pertama, kebijakan kebijakan fiskal fiskal atau atau mengatur mengatur keuangan keuangan negara negara dengan dengan bijak. bijak. Fiskal itu Fiskal itu ibarat ibarat dompet dompet negara. negara. Masuk dan Masuk dan keluarnya keluarnya uang uang harus harus benar-benar benar-benar diperhitungkan. diperhitungkan. Apa yang Apa bisa yang bisa dilakukan? dilakukan? Yang Yang pertama, pertama, ada ada investasi investasi di di SDM dan SDM dan infrastruktur. infrastruktur. Pemerintah Pemerintah perlu perlu terus memperkuat memperkuat pendidikan, pendidikan, kesehatan, dan kesehatan, dan pelatihan pelatihan vokasi vokasi agar agar SDM SDM Indonesia Indonesia unggul. unggul. Infrastruktur Infrastruktur digital dan digital dan fisik fisik juga juga harus terus harus terus ditingkatkan ditingkatkan agar agar mendukung mendukung konektivitas konektivitas dan dan efisiensi efisiensi ekonomi. ekonomi. Yang kedua, Yang ada kedua, ada reformasi reformasi pajak, pajak, yaitu yaitu perluasan perluasan basis basis pajak dan pajak dan peningkatan peningkatan kepatuhan kepatuhan sangat sangat penting. penting. Pajak harus Pajak harus adil dan adil dan tidak tidak memberatkan memberatkan usaha usaha kecil. kecil. Yang Yang ketiga, ketiga, pengelola pengelola APBN yang APBN yang produktif. produktif. Anggaran Anggaran negara negara jangan jangan hanya hanya habis habis untuk untuk belanja belanja rutin, rutin, tapi tapi lebih lebih diarahkan diarahkan untuk untuk belanja belanja modal modal yang yang mendorong mendorong pertumbuhan pertumbuhan jangka jangka panjang. panjang.
Yang kedua, Yang kedua, kebijakan kebijakan moneter moneter atau atau menjaga menjaga stabilitas, stabilitas, mendorong mendorong pertumbuhan. pertumbuhan. Moneter Moneter adalah adalah tentang tentang bagaimana Bank bagaimana Bank Indonesia Indonesia mengatur mengatur suku suku bunga, bunga, inflasi, inflasi, dan dan nilai nilai tukar. tukar. Berikut Berikut adalah adalah langkah-langkah langkah-langkah strategis yang strategis bisa yang bisa diambil. diambil. Yang Yang pertama ada pertama ada menjaga menjaga inflasi inflasi tetap tetap terkendali, terkendali, yaitu yaitu inflasi inflasi yang yang stabil stabil memberikan memberikan kepastian kepastian bagi bagi dunia dunia usaha usaha dan dan investor. investor. Ini Ini penting penting agar agar daya daya beli beli masyarakat masyarakat tetap tetap terjaga. terjaga. Yang kedua, Yang kedua, mendorong suku mendorong suku bunga yang bunga yang mendukung mendukung dunia dunia usaha, usaha, yaitu suku yaitu suku bunga harus bunga harus berada berada pada pada level yang level yang bisa bisa merangsang merangsang investasi, investasi, khususnya di khususnya di sektor sektor produktif. produktif. Yang Yang ketiga, ketiga, stabilitas stabilitas nilai nilai tukar tukar rupiah, rupiah, yaitu yaitu ketika ketika nilai nilai tukar tukar stabil, stabil, maka maka biaya biaya impor impor bahan bahan baku baku bisa bisa ditekan ditekan dan dan ekspor ekspor lebih lebih kompetitif. kompetitif. Selanjutnya yang Selanjutnya ketiga, yang ketiga, kebijakan utang kebijakan luar utang luar negeri, negeri, hati-hati hati-hati dan dan terukur. terukur. Utang luar Utang luar negeri negeri bisa bisa bermanfaat bermanfaat kalau kalau digunakan digunakan dengan dengan bijak, bijak, tapi tapi kalau kalau tidak tidak hati-hati hati-hati bisa bisa jadi jadi beban. beban. Apa yang Apa harus yang harus dilakukan? dilakukan? Yang Yang pertama, pertama, gunakan gunakan utang utang untuk untuk hal hal produktif. produktif. Fokuskan utang Fokuskan luar utang luar negeri negeri untuk untuk proyek proyek infrastruktur, infrastruktur, pendidikan, pendidikan, teknologi, teknologi, bukan bukan untuk untuk menutup menutup defisit defisit operasional. operasional. Yang kedua, Yang kedua, transparansi dan transparansi dan akuntabilitas, akuntabilitas, yaitu yaitu setiap setiap pinjaman pinjaman harus harus jelas jelas tujuannya, tujuannya, dampaknya, dan dampaknya, dan bagaimana bagaimana cara cara mengembalikannya. mengembalikannya. Yang Yang ketiga, ketiga, penguatan penguatan kerjasama kerjasama internasional. internasional. Jangan hanya Jangan hanya mengandalkan mengandalkan pinjaman pinjaman dari dari satu satu pihak pihak saja, saja, tapi tapi perbanyak perbanyak kerjasama kerjasama strategis strategis dengan dengan banyak banyak negara dan negara dan lembaga lembaga internasional. internasional. Jadi Jadi kesimpulannya kesimpulannya yaitu yaitu Indonesia Indonesia harus harus tumbuh tumbuh secara secara inklusif inklusif dan dan inovatif. inovatif. Yang kedua, Yang kedua, kebijakan kebijakan fiskal, fiskal, moneter, dan moneter, dan utang utang harus harus selaras selaras dan dan berkelanjutan. berkelanjutan. Yang Yang ketiga, ketiga, generasi muda generasi muda punya punya peran peran penting penting dalam dalam mendorong mendorong transformasi transformasi ekonomi. ekonomi. Kalau semua Kalau semua kebijakan ini kebijakan ini dijalankan dengan dijalankan dengan serius, serius, Indonesia Indonesia punya punya peluang peluang besar besar untuk untuk keluar keluar dari dari middle middle income income trap trap dan dan menjadi menjadi negara negara maju. maju. Tapi Tapi tentu tentu saja saja ini ini butuh butuh kerjasama, kerjasama, bukan bukan hanya hanya pemerintah, pemerintah, tapi tapi juga juga masyarakat, masyarakat, dunia dunia usaha, usaha, dan dan kita kita semua semua sebagai sebagai generasi generasi muda. muda. Sekian Sekian presentasi dari presentasi dari saya. saya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.